Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syifa Kisterehana dengan NIM 6070123004 lalu 9. Kali ini saya akan mengupas tuntas tentang presentasi bisnis plan dari Velaskin dari teman saya. Saya akan memberikan evaluasi mendetail dengan apa yang sudah bagus dari konsep dan penyajiannya, dan kesalahan fatal yang harus diperbaiki, serta saran konkret untuk meningkatkan kualitas bisnis dari presentasi tersebut. Sebelumnya, mari kita mulai dengan melihat kelebihannya terlebih dahulu. Nah, di kelebihannya ini, saya udah membagi 3 poin. Yang pertama itu ada konsep bisnis yang relevan, yang kedua struktur presentasi yang teratur, dan yang ketiga visualnya. Nah, di konsep bisnis yang relevan ini, solusinya itu nyata. Jadi, produk skincare yang alami plus halal ini menjawab kebutuhan pasar Gen Z yang peduli sustainability. Nah, target pasarnya jelas ini karena untuk umur 15 tahun sampai 25 tahun dengan analisis demografis yang cukup baik. Nah, inovasi digital, fitur skin analysis online sangat kekinian dan menjadi pembeda. Di struktur presentasi yang teratur ini, alurnya sudah logis dari masalah, solusi, hingga strategi. Penggunaan SWOT analisis sudah benar. Nah, di visualnya ini, warna beige and brown konsisten mencerminkan brand identity. Nah, contoh kemasan produk ini ditampilkan dengan cukup baik. Bonusnya, di menit 02.15 ini penjelasan tentang unique selling proposition sangat jelas dan meyakinkan. Nah, kali ini saya akan membahas kekurangan dari bisnis plan tersebut. Nah, jadi saya udah membagi poin juga ya teman-teman. Di sini saya membagi 3 poin juga. Yang pertama, itu analisis pasar yang terlalu dangkal. Yang kedua, proyeksi keuangan tidak realistis. Yang ketiga itu strategi pemasaran yang masih abstrak. Nah, kali ini kita bahas analisis pasar terlalu dangkal. Karena masalahnya mereka tuh hanya menyebut tren skincare alami tanpa ada data pendukung. Akibatnya, para investor tidak bisa melihat potensi pasar yang real. Nah, contoh nyatanya tuh seharusnya ada data seperti berdasarkan riset X bla 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 bla, pasar skincare Indonesia bernilai Y bla 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 triliun dengan pertumbuhan Z bla 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 persen per tahun. Artinya seperti itu ya semuanya. Nah, di bagian proyeksi keuangan tidak realistis itu karena kesalahan mereka itu modalnya 55 juta. Namun, labanya itu 15 juta per tahun. Jadi, ROI-nya ini hanya 30% dalam setahunnya. Tidak ada breakdown biaya operasional bulanan. Jadi, berdampak perhitungan ini tidak meyakinkan para investornya. Nah, di strategi pemasaran yang masih abstrak ini, tidak ada budget jelas untuk influencer marketing dan harga produk terlalu murah untuk klaim BPOM dan halal. Nah, kali ini saya akan memberikan saran untuk mereka. Dan di sini saya membagi 3 poin, yaitu pertama ada perkuat data pasar, yang kedua revisi anggaran dan proyeksi, yang ketiga itu desainnya, case desain PPT-nya, dan strategi harga dan pemasarannya. Di bagian perkuat data pasar ini, sebaiknya gunakan tools seperti Google Trends untuk analisis keyword dan data BPS tentang demografi. Contoh konkretnya itu seperti cari data berapa banyak mahasiswi di Jawa Barat sebagai target utamanya.
Nah, di revisi anggaran dan proyeksi ini, breakdown biayanya itu ada beberapa poin, yaitu produksi per unit, marketing per bulan, gaji tim, dan buat gaji tim ini dibuat 3 skenario. Yang pertama ada optimis, realistis, and pesimis. Di desainnya ini PPT-nya menurut saya tambahkan infografis untuk data yang penting. Nah, yang terakhir itu strategi harga dan pemasarannya. Kalau bisa hitung ulang harga dengan formula seperti harga sama dengan biaya produksi tambah profit margin plus PPN. Nah, dan dialokasikan minimal 20% modal untuk marketing digital. Nah, Felskin punya potensi besar sebagai bisnis skincare lokal, tapi butuh perbaikan signifikan di kedalaman analisis pasar, realisme proyeksi keuangan, dan profesionalitas presentasinya. Dengan perbaikan ini, saya yakin bisnis ini bisa naik 2 kali lebih lipat, lebih baik. Untuk teman kita presenter, semangat terus dan lanjutkan pengembangan Velaskinnya ya. Nah, sebelumnya saya izin bertanya kepada Velaskin. Pertama, saya mau nanya, bagaimana cara mendapatkan data pasar yang lebih akurat? Dan yang kedua, apa strategi konkret untuk meningkatkan perceived value produk ini? Sekian dari saya. Mohon maaf atas kesalahan atau perkataan yang tidak enak didengar. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.